Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, amin. amin, Beritanya amin. udah mulai rame nih untuk laga Timnas Indonesia melawan Vietnam yang akan berlangsung di tanggal 21 Maret nanti di Ya, ajang kualifikasi Piala Dunia. Dan ya. Betul. ada 28 nama yang konon dipanggil oleh STY. Tapi ini gimana nih? Udah pasti belum sih 28 ini atau nanti akan disaring lagi gitu? Memang kalau kita lihat komposisinya memang masih 28 jumlahnya ya. Mhm, Apakah ini akan mengerucut lagi menjadi mungkin 24 atau 25? Saya juga kurang tahu mengenai hal itu mhm, ya. mhm, Nah, apa masalahnya dari 28 yang rilisan resmi tersebut, itu terdapat muka-muka baru yang berasal dari proses naturalisasi. mhm, Pemain-pemain diaspora yang ya seperti kita tahu ya, ada di mhm. situ ada Tom Hay, kemudian Ragnar Mangun dan Nathan Chuaon. Yang ketiga pemain ini sebetulnya prosesnya juga tinggal finishing. Mhm, Terkecuali Jesus ya. Jesus mungkin sudah selesai proses naturalisasinya. mhm, Nah, kalau kita melihat dengan demikian, artinya perimbangan antara pemain-pemain hasil diaspora dengan pemain-pemain langsung ya yang berasal dari produk lokal mhm, itu hampir mencapai 50% gitu loh. Ini sebuah jumlah yang cukup mengejutkan juga ya. mhm, Nah, kalau kita melihat apakah ini menjadi sebuah sinyal yang positif, ya kita tunggu aja nanti apakah hasilnya seperti apa yang diharapkan oleh STY. Tapi mhm, memang kalau kita merujuk pada pengalaman, kemudian skill bermain, sepertinya ini sesuatu yang menjanjikan, bro, gitu loh. mhm. Wah, ini kalau kalau apa hampir setengah, jangan-jangan ada satu babak itu isinya diaspora semua. Bisa jadi, apalagi kita juga kan masih menunggu nanti ada proses yang masih dilanjutkan untuk posisi kiper, Hmm. Martin Paes, gitu loh. Jadi bukan tidak mungkin di kemudian hari nanti 11 pemainnya justru adalah pemain-pemain diaspora, gitu loh, bro. Tapi ya Ini kita tergantung dari STI ya. Ini hanya mhm, hanya kelakar biasa lah ya. mhm, Jangan ditanggapi serius deh dalam mhm, ini ya melihat pada perimbangan angka sebetulnya. Nah, mhm, cuma memang kenapa ini kemudian menjadi penting? Tentu kalau kita melihat pada hasil-hasil minor dari timnas kita di ajang kualifikasi Piala Dunia, pertama kita kalah melawan Irak 4-0, kemudian kita juga ditahan imbang oleh Filipina 1-1. Ini kan artinya untuk pertandingan-pertandingan berikutnya Indonesia tidak boleh lagi kehilangan angka gitu, Bro. mhm. Bahkan mungkin harus penuh ya angkanya ya, supaya Ya, dijamin lolos. betul. Karena kan dari setiap grup akan diambil paling tidak dua, dua, dua tim ya yang udah Mhm, pasti. mhm, Definitely mereka akan melanjut ke fase berikutnya. mhm, Makanya target untuk bisa menduduki dua peringkat di atas terbaik itu ya entah peringkat satu atau peringkat dua itu mhm, ya harus dicapai gitu loh mhm, oleh timnas kita, apalagi mengingat bahwa proses-proses yang mungkin dianggap bisa secara instan mengangkat kualitas timnas kita itu sudah dilakukan. Jadi mhm, memang ini sebuah harapan ya, harapan besar bahwa dengan hadirnya pemain-pemain diaspora yang tadi saya sebut, apalagi kita juga masih melihat ada di situ ada Ivar Jenner, ada Rafael Struijk, Elkan Bagot, ada Jordi Amat, Sandy Walsh. Nah, ini juga kan bisa saja ini juga akan menambah apalagi menambah kekuatan kita ya. Apalagi kita juga tidak boleh mengesampingkan produk-produk lokal yang saat ini bermain. Karena bermain entah di Liga 1, entah sebagai pemain abroad. Kita melihat masih punya harapan terhadap Asnawi ya yang bermain di Thailand di Port FC. Kemudian ada juga di situ siapa Arhan yang bermain di Korea di Suwon, dan kita berharap juga ada pemain-pemain lain seperti Marcelino yang di Dance itu juga bisa menciptakan sebuah chemistry yang baik sehingga kualitas permainan kita juga akan meningkat secara signifikan, bro. ya, ya, ya. Kita pasti harapannya sih ingin menang ya. Menang Betul, dan di bulan Maret ini kan ada dua laga. Yaitu betul. tanggal 21 di Indonesia dan tanggal 26 di Vietnam. Ya mestinya sih Indonesia dua-duanya menang nih. Sebetulnya kans itu ada, apalagi belakangan ini media-media Vietnam pun juga sudah sepertinya agak-agak risau ya
dengan berita bahwa Indonesia akan diperkuat oleh 10 pemain diaspora. Hmm. Sebetulnya dari Vietnam sendiri juga bukannya tidak ada usaha untuk menciptakan apa seperti apa yang dilakukan oleh timnas kita. Hmm. Cuma persoalannya diaspora dari Vietnam itu tidak ada yang katakanlah berada di level-level sepak bola yang bagus di luar Hmm. negeri. Hmm. Ini berbeda dengan Indonesia. Nah, itu juga yang dikeluhkan oleh Philip Trussier ketika mereka berusaha mencari cara yang sama, mengambil cara yang sama seperti Indonesia. Dia juga sudah menyebarkan orang-orangnya untuk memantau apakah ada talenta-talenta diasporanya Vietnam Hmm. untuk bisa ditarik gitu loh. Nah, memang yang baru kelihatan yang sudah jelas ya baru Philip Nguyen itu ya. Saya nggak tahu apakah mereka juga punya cadangan diaspora yang lain. Nah, kita harapkan sekali ya bahwa eh, katakanlah dengan perimbangan kekuatan dari Asia Tenggara yang sudah mulai meningkat, terlihat dari ajang di Piala Asia di Qatar kemarin kan ketika Indonesia juga bersama Thailand bisa mencapai level berikutnya, ini juga kan sesuatu yang menggambarkan bahwa perkembangan sepak bola ASEAN juga sudah mulai menggeliat gitu bro. Ya. Nah kan kita kemarin waktu di Qatar juga di Piala Asia Indonesia ini kan ketika melawan Vietnam kembali lagi gitu ya jurus sikutnya itu kan jagoan banget itu Vietnam. Nah ini apakah dengan pemain-pemain yang katakan diaspora udah terbiasa di level yang lebih tinggi gitu ya punya punya apa ya punya senjata bagaimana untuk mengatasi jurus sikutnya? Sebetulnya kita nggak perlu risau ya dengan jurus sikutnya Vietnam katakanlah ya. Itu kan mungkin juga sebagai gambaran bagaimana Liga Vietnam itu berjalan. Kalau Hmm. pernah saya juga perhatikan Liga Vietnam berjalan itu juga memang agak mengerikan ya. Apa permainan begitu keras dan kecenderungannya malah kasar. Mungkin saja ini adalah produk dari liganya Vietnam Hmm. gitu loh. Nah, justru yang harus dikhawatirkan adalah oleh Philipp Trussier sendiri Hmm. bagaimana apa karakter permainan Vietnam yang seperti itu justru akan merugikan mereka Hmm. ketika berada di level-level yang sepak bola yang lebih tinggi gitu loh. Hmm. Karena Hmm. sekarang ini sepak bola kan juga punya teknologi yang namanya VAR. Hmm. Teknologi VAR ini juga akan sangat membantu pada saat wasit akan mengambil keputusan. Hmm. Nah, ini yang sebetulnya Indonesia tidak perlu takut, tapi yang justru harus khawatir adalah Vietnamnya sendiri terhadap perilaku permainan yang seperti itu gitu loh, Bro. Hmm. Jadi yang seharusnya khawatir bukan Indonesia ya, justru Vietnam Bukan sendiri yang Indonesia. harus khawatir. Betul, betul, Bro. Nah, kalau melihat situasi kemarin di Qatar kan ibaratnya Mm-mm. Indonesia unggul ya dan nanti ketika di kualifikasi Piala Dunia ini kan senjata Indonesia lebih banyak nih, lebih keren. Apakah Indonesia akan mudah melawan Vietnam nanti atau masih tetap sulit, bro? Begini, kalau saya pikir ya Vietnam tetaplah Vietnam ya. Mereka tetap punya kualitas sepak bola yang mumpuni juga untuk kawasan ASEAN. Mhm. Nah, apalagi mereka juga terdiri dari pemain-pemain yang sebetulnya sudah mereka turunkan dari sejak beberapa tahun yang lalu gitu ya. Ini Mhm. kan Mhm. hasil pembinaan dari salah satunya Park Hang-seo itu tadi ya. Mhm. Walaupun ada perubahan mindset dalam pola permainan di bawah Philippe Lucier terhadap bagaimana dia membina sepak bolanya Vietnam sekarang. Nah, justru yang menjadi masalah adalah ketika pemain-pemain kita itu sudah Mhm. mulai dimasuki oleh pemain-pemain diaspora. Pemain-pemain diaspora ini juga kan katakanlah belum mengenal terlalu jauh ya dengan Mhm. apa pemain-pemain kita yang lain. Mhm. Mhm. Berbeda dengan yang enam itu, berbeda dengan Justin, Jordi Amat yang mereka juga sudah pernah tampil dalam satu tim. Nah, Mhm. kalau misalkan yang diharapkan adalah langsung bisa berupa nyetel dengan sedemikian bagus, Mhm. saya pikir ini masih butuh proses ya. Mhm. Berjalannya pertandingan-pertandingan yang mereka bisa katakanlah mereka bisa tampil itu juga akan menguntungkan bagi skuad timnas kita bahwa chemistry antar pemain yang baru datang dengan pemain yang sudah stay sejak lama ini Mhm. akan terjalin lebih baik gitu loh bro. Nah, Mhm. yang paling penting karena ini adalah permainan tim, bagaimana kekompakan itu harus bisa dipelihara dan diambil atau katakanlah diambil formulanya
untuk mencari bagaimana sinergi yang baik antar pemain nanti gitu loh bro. Nah ya ini dari 28 pemain yang dipanggil ini kira-kira klub akan melepas nggak bro? Nah ini berbeda memang kondisinya dengan yang kita kan dikit lagi juga ada event Piala Asia Under 23 ya. Mhm, Event Piala Asia Under 23 ini kan di luar apa kalendernya FIFA. mhm, Jadi eh, klub tidak punya kewajiban untuk melepaskan mhm, pemain-pemainnya mhm, memperkuat timnas. Berbeda dengan kualifikasi Piala Dunia. mhm, Kualifikasi Piala Dunia ini adalah kalender resmi FIFA. Jadi tidak ada artinya tidak ada upaya atau tidak mungkin lah klub untuk menahan pemain-pemainnya kalau mhm, pemain itu siap. mhm, Terkecuali pemainnya dalam kondisi eh, rawan cedera atau baru sembuh cedera atau lagi mhm, cedera itu berbeda. Tapi kalau pemainnya sehat dan dianggap fit, tidak ada alasan buat klub untuk menahan gitu loh bro. mhm. Pertanyaan terakhir bro, ini kan STY ini kemarin Mm-mm. gonjang-ganjingnya cukup seru juga apakah diperpanjang kontraknya atau tidak nih. Apakah Ya, motivasi STY ini masih kenceng nih bro untuk membela Indonesia? kalau kita melihat pada gelaran terakhir ya Piala Asia, itu kan terlihat bahwa ada perubahan permainan Indonesia. Bagaimana Indonesia juga bisa meladeni pemain-pemain negara lain di kawasan Asia. Ini juga kan sebuah sinyalemen yang bagus ya. Artinya di bawah STY ada peningkatan kualitas dari permainan Indonesia. Mhm, Indonesia tidak mati di tengah jalan atau tidak mati di apa langkah pertama. Tapi mhm, Indonesia bisa melangkah ke step berikutnya. Walaupun di step berikutnya kita lagi-lagi harus kalah melawan Australia yang memang mhm, itu apa tim yang sangat kuat ya. Tapi mhm, lihat bahwa grafik permainan timnas kita itu kan ada secara linear menanjak ya. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi apa pertimbangan dari PSSI. mhm, Kalaupun PSSI punya pertimbangan-pertimbangan berbeda, ya itu ya kita lihat saja nanti. Kalau secara personal saya melihat bahwa proses dan progres yang dilakukan STY sudah kelihatan, walaupun belum secara signifikan terlihat perubahan yang sangat-sangat wah gitu loh. Nah, mhm, karena biar bagaimanapun sepak bola adalah sebuah proses gitu loh. mhm, Tidak bisa salabim dilakukan perubahan-perubahan secara sangat cepat gitu. mhm. Oke, jadi ada kemungkinan nih dari 28 ini kita akan melihat dikerucutkan lagi ya. Karena dilihat di Kemungkinan 28 ini kan ada nama-nama yang masih sangat muda seperti Hoki Caraka, kemudian Edo gitu. ya betul. Ya memang kalau dilihat dari apa pemain-pemain lokal maupun pemain-pemain abroad, di situ masih ada Rizky Ridho, Asnawi, Pratama Arhan, Egy Maulana, Hoki Caraka. Ya kemudian Asnawi Mangku Alam itu juga kan pemain-pemain yang biasa lah, biasa Mhm, dipanggil oleh timnas kita. mhm, Cuma memang ada persoalan di posisi kiper. Hernando Ari kemungkinan tidak bisa berangkat karena masih cedera dan dia akan ada tiga orang kiper yang diambil oleh STY, Muhammad Riyandi, kemudian Adi Satrio dan Nadio. Nah, tiga kiper ini yang akan mungkin akan menjadi penggantinya dari Hernando nanti. Nah, mhm, cuma masalahnya di posisi-posisi yang lain ya, seperti masih adanya Yakob Sayuri, Yance Sayuri. Ini juga kan pemain-pemain yang kemarin di Piala Asia juga kelihatan bagus, mhm, walaupun kita lihat juga masih ada nama-nama seperti Witan. Saya agak juga meragukan, sebetulnya agak meragukan juga dengan kesiapannya Egy, tapi nggak tahu lah, mungkin SDY punya pandangan yang berbeda gitu loh. mhm, Kita harapkan saja bahwa pemain-pemain yang bermain di liga lokal maupun abroad ini bisa nyetel dengan pemain-pemain apa diaspora kita yang biasa kemarin itu 6 orang ditambah yang mungkin akan bergabung belakangan ya. ya. Gitu. Oke, segitu dulu obrolan kita mengenai timnas Indonesia yang akan melawan Vietnam nanti di ajang kualifikasi Piala Dunia. Ya, kalau menurut Sobat sendiri, kira-kira mungkin nggak sih STY akan menurunkan seluruhnya pemain diaspora dalam satu babak pertama gitu, atau di babak kedua gitu, semuanya pemain diaspora? Mungkin nggak? Kalau mungkin, kenapa? Kalau tidak mungkin, kenapa? Dan siapa aja kira-kira kalau pemain lokal yang akan disisipkan di situ? Silahkan tulis di kolom komentar.
Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.